pintu masuk. Ini masih pintu masuk. Masih belum batas area olahraga. Berarti masuknya lewat mana? Mana ya? Oh ini kali ya? Nah, tutup. Tapi dikunci. Iya. Saya tanya ibu dulu. Nah, kita tanya ibu dulu. Bu, masuknya langsung lewat sini? Ini? Oh. Oke. Ya, makasih ya, Bu. Sumur maut. Itu deadly apa? Sumur apa bahasa Inggris? Jadi lupa saya kok. Ingatnya bi'run. Bi'run al-maut. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama kami pada kesempatan hari ini. Kami ingin mengunjungi tempat-tempat sejarah ya di Indonesia, dan saat ini kami sudah berada di kawasan Lubang Buaya ya. Betul Ustaz ya? Betul. Lubang Buaya ya. Pasti setiap anak bangsa mengetahuinya gitu, karena ini bersejarah banget. Jadi kita akan mencoba untuk membahasnya ya, Ustaz ya gitu. Luar biasa ini ya. Jadi kemana ini Ustaz? Kayaknya kita harus ke kiri dulu. Ke kiri. Cari tempat kiri dulu. Lumayan jauh ya. No, sono gedung apa tuh? Museum Pengkhianatan. Apa kita ke museumnya dulu? Oh, boleh. Museum Pengkhianatan PKI ya. Ini gedenya dari 65 segede gini kali ya. Dari 65 udah segede ini. Iya. Tapi kelihatan unik ya bangunannya tuh. Betul. Kelihatan berbeda dari bangunan-bangunan yang pernah ada. Iya. Kelihatan edit betul. Iya. Ya karena 65 ya. Tapi ini bangunannya dibuat orang Indonesia. Ya. Jelas. Dan ya. saya yakin ini sudah banyak perubahan juga ini. Ke sana ke sumur maut. Oh iya tuh sumur maut ya. Oh, sumur mautnya di sana ya. Iya. Tolong jangan menekan kaca, karena kaca tidak boleh kena tekanan. Ya. Dan jangan ditekan-tekan kaca, nggak boleh. Menekan pemerintah boleh, menekan kaca nggak boleh. Ya. Apalagi kaca yang bersejarah. Iya, itu kaca bersejarah. Masuk kali ya, Ustaz? Ayo kita masuk, coba lihat. Baik teman-teman, kita masuk ya bersama. Tapi terlebih dahulu di sini ada 92. Apa ini namanya nih? Peresmian museum. Satu. Ini di tahun 92 ya? 92 baru diresmikan. Tapi unik berarti juga cukup ya. baru ya? 92 iya. Untuk peresmian museumnya. Oh, peresmian museumnya. Ya. Berarti ini sudah banyak yang dirubah. Termasuk ini juga yakin sudah banyak perubahan. Dan lebih ini ya, sebenarnya lebih eye catching lah untuk melihat gitu ya. Untuk tamannya juga bagus. Coba kalau masih kondisinya seperti zaman 65, ya orang nggak akan jadi museum di sini. Paling satu jalan ini satu badan. Iya. Di sini hutan. Sangat besar ini. Itu sana gedung apa ya? Itu Paseban itu. Oh. Ini berarti laki-laki. Kalau perempuan Buseban. Buseban. Baik, kita masuk. Oh. Bismillah. Assalamualaikum. Ini gambar-gambar
sidang Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilub terhadap tokoh-tokoh pemimpin pemberontakan G30 PKI. Nomor 1, nomor 2. Jadi ini sejarahnya gimana nih, Ustaz? Kalau ini kan berarti sudah terjadinya pemberontakan dan sudah disiapkan Mahmilub oleh Soekarno. Posisinya udah selesai nih. Tahun 66 ini berarti. Jadi peristiwa ini kita sedikit mengulas ya, Ustaz ya, menyangkut soal masalah peristiwa Lubang Buaya gitu ya. Mengapa sampai pertanyaan sederhana walaupun kemudian banyak sudah menjadi pengetahuan umum gitu ya, tapi kita mencoba untuk mengulasnya kembali dalam kanal kita. Ini mengapa peristiwa ini bisa terjadi, bisa tercipta, padahal orang-orang yang kemudian menjadi korban adalah orang-orang yang berjasa atas negeri ini. Itu kira-kira, Ustaz ya. Yaitu konfliknya kan luar biasa ketika di tahun 60, 61, 62 kemudian puncaknya di 65. Walaupun kita sering bicara bahwa bukan terjadi di tahun 60-an, tapi mulai dari tahun 40-an, khususnya 48. Kan itu kan sebenarnya. Dendam itu kan terus dibawa oleh komunis. Intinya yang bermasalah di situ kan Indonesia tidak menginginkan partai komunis ini ada di Indonesia, atau kok paham komunis itu ada di Indonesia. Termasuk di dalamnya yang paling kuat untuk menahan laju komunis di Indonesia adalah umat muslim. Nanti yang digawangi oleh partai-partai muslim, dan juga pihak yang kedua adalah pihak tentara, khususnya Angkatan Darat. Jelas mereka tidak menginginkan ada komunisme itu. Ya mungkin karena tadi banyak belajar dari komunisme yang ada di negara asalnya, yaitu di Eropa, yang memang banyak menelan jiwa, menelan korban. Kemudian juga bukan rakyat yang diuntungkan. Pada dasarnya kan bukan rakyat. Walaupun jualannya adalah jualan tentang keadilan sosial. Jualannya artinya, tentang embrional daripada kejadian Lubang Buaya ini adalah menyangkut soal masalah penolakan atas Partai Komunis Indonesia gitu ya. Dan itu terus meruncing sampai 65. Nah, kalau dari gambar diorama ini kan hanya hasil dari pemberontakan PKI yang kemudian sudah ditangani oleh Mahmilub, ya. Mulai Apa dari Mahmilub, Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa waktu itu. Nah, itu satu persatu semua yang menjadi pentolan-pentolan PKI kan kemudian dihukum. Ya, ada yang dihukum seumur hidup, ada yang kemudian dihukum mati dan sebagainya. Nah, banyak ini yang dihukum mati. Tapi banyak yang dihukum mati. Banyak yang dihukum mati. Ya, karena kira walaupun kemudian 1-2 orang di antara mereka para pelaku ini yang dihukum mati, saya kira itu belum seimbang gitu. Betul. Ketimbang para jenderal-jenderal kita Iya. yang kemudian menjadi korban atas kebiadaban ya. Betul. Ya apalagi waktu itu ya kan TNI AD memang berhasrat betul untuk menghabisi komunisme ke akar-akarnya. Makanya seluruh fungsionarisnya, ya pentolannya yang kena, ya mau nggak mau mereka harus hukum seberat-beratnya. Minimal itu seumur hidup. Minimalnya seumur hidup. Ada juga yang dihukum mati kemudian akhirnya hanya seumur hidup ada. Dan itu tidak hanya sebatas mereka yang aktif di PKI, simpatisan saja kadang kena. Ya. Pertanyaannya itu, apakah kemudian yang terlibat dalam pemberontakan itu semuanya adalah PKI, ataukah kemudian ada kolaborasi dari pihak-pihak lain? Oh, pasti ada. Kalau kolaborasi pasti ada. Cuma sambil lihat ini. Ya, sambil lihat aja, sambil. Kolaborasi pasti ada. Kan yang terjadi di dalam pemberontakan itu tidak hanya sebatas orang PKI kan. Ya. Tapi kan ada juga kelompok TNI AD yang memang ada simpatisan, ya, simpatisan PKI, ya. Termasuk di dalamnya ada Cakrabirawa, ya. Cakrabirawa, atau bahasa kita sekarang Pas Pampres. Oke. Cakrabirawa bahkan yang mengeksekusi di dalam peristiwa 65 kan, ya kan, itu yang sudah terinfiltrasi oleh PKI. Artinya yang bergerak di situ tidak hanya PKI,
ada juga yang simpatisan, baik dari angkatan darat, juga mungkin angkatan udara, dan juga Cakrabirawa, dan seluruh pihak di belakang layar. Nah, itu sudah disebutkan sama Soekarno kan, seluruh pihak yang di belakang layar sudah disebutkan sama Soekarno. Ya, Neokolim dan sebagainya itu sudah disebutkan di dalam Nawaksara waktu itu. Wah, ini waktu pengangkatan ya, pengangkatan jenazah. Oh, ini Penggalian dan pengangkatan jenazah korban keganasan pemberontakan G30 PKI di Lubang Buaya tahun 65. Ini foto-fotonya ini asli ini Pak. Ya. Nah, luar biasa ini. Pengangkatan. Oh, ini lumayan. Nah, di sini foto yang paling besar Maijen Soeharto. Oh, yang nomor 5 ya? Iya, kan dia juga ikut di dalam pengangkatan itu ya, menyaksikan langsung. Nah, kalau ini Madiun. Nah, inilah awalnya. Oh, jadi tahun 48 Madiun itu. Jadi peristiwa 65 itu tidak mungkin dipisahkan dengan peristiwa Madiun tahun 1948. Gambar yang di belakang ini adalah gambar peristiwa di Madiun ya? Betul. Oke. Artinya lokusnya beda ya Beda. dengan ini. Tetapi tidak bisa dipisahkan ya? Betul. Oke. Artinya ada keterkaitannya, ada Terkait korelasinya. kenapa terjadi peristiwa 65 itu adalah tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa di tahun 48 yang menjadi titik pangkal terjadinya pemberontakan PKI. Jadi pemberontakan PKI Madiun 48 dengan 65 itu sama. 65 itu hanya bagian dari ekses balas dendam. Saya kasih dengan bahasa balas dendam. Atau kalau bahasa Inggrisnya revenge. Revenge-nya dari tahun 48 itu. Dan yang terbunuh atau korban para jenderal pun di tahun 65 ada mereka yang memerangi PKI di tahun 48. Baik, kita masuk lagi ke orang berikutnya. Wah, ya, dioraman ini. Oh iya, bentuknya cekung ya. Yang tadi saya sampaikan ya. Nah, contoh ini aksi teror gerombolan Cek Mamat tuh ya, tahun 45. Ya, jadi tidak mungkin memisahkan peristiwa 65 dengan peristiwa-peristiwa di tahun 40-an tentang komunisme yang ada di Indonesia. Ya, brutal ya kan. Kemudian mereka memang selalu menjadi opposite ya, jadi oposisi pemerintah. Ya. Okay. Tapi ini ada gambar pembantaian, Ustaz. Tapi ini ya diorama saja. Ini lukisan lah. Contoh waktu di tahun sini 45. Ya. Aksi teror gerombolan Cemama. Tapi ini gambarannya seolah ini ada kali ya? Ya. Nah, dulu kan kalau terkenalnya PKI itu membuang mayit korbannya itu 2 dia. Kalau nggak sumur kali. Oh, berarti 2 ya? Iya, dia kalau nggak sumur kali. Ya kan, sumurnya, kalinya nih. Nah, jembatan Sungai Cimancak. Kenapa dia tidak buat kayak penyediaan makom gitu ya, kayak kuburan gitu? Ya. Dia nggak ada ya, jadi membuang aja dia ya? Sudah kebiasaan dari dulu ya. Model brutalismenya PKI yang tidak memanusiakan manusia itu kan begitu. Ya, dia masukin ke sumur, tumpukin jasadnya, atau dibuang ke sungai yang juga kadang sudah dipotong-potong. Jadi biarin aja begitu ya? Ya. Entah nanti baru dimakan oleh jadi kelihatan brutalismenya ya. Adanya. Memang begitu. Memang nggak punya sisi kemanusiaan ya? Betul. Dan yang paling penting adalah nggak punya agama. Nah, itu yang sering disiratkan PKI di Indonesia tadi. Mereka memang mau tidak mau harus melepaskan agama.
Oke. harus melepaskan agama ketika sosialis komunis. Oke. Mau tidak mau melepaskan agama. Karena agama itu akan menjadi penghalang tentunya dari gerakan komunisme, sosialis komunisme. Jadi aksi daripada PKI ini yang secara brutal, gitu ya, tanpa menghadirkan agama di situ adalah gambaran bahwa bagaimana manusia itu ketika hidup tanpa agama, gitu ya. Nah, itu Ya, kelihatan kan itu. prosesnya kan. Tapi hebatnya mereka itu walaupun tadi agama akan menjadi penghalang terbesar nih ya, di dalam pergerakan mereka. Pada dasarnya mereka juga menginfiltrasi dirinya di dalam nilai agama. Tidak sedikit orang-orang PKI yang menjadi tokoh-tokohnya, ya, mereka dia berkumpul dengan kaum muslimin di masjid, ya, belajar kepada kiai dan sebagainya. Itu hanya kamuflase bahwa setelah itu mereka karena dekat dengan kiai, dekat dengan ulama dan sebagainya, seolah-olah mereka itu adalah juga beragama. Satu. Yang kedua, mereka akan menjadikan tameng kiai ulama untuk menghasut rakyat agar rakyat juga percaya, oh ini muridnya kiai, ini simpatisannya kiai dan sebagainya. Oh dia juga sholat di masjid. Itu banyak terjadi. Jadi modus operandi semua ya. Betul, di tahun 43, 44, 45, 46 sampai 48 semua begitu rata-rata. Mereka juga infiltrasi terhadap nilai-nilai keagamaan, infiltrasi di masjid, ya, dekat dengan para kiai dan sebagainya. Kemudian ujungnya juga dibunuh kiai itu. Ketika kemudian sudah pada masanya bahwa mereka kuat, mereka tidak segan-segan untuk membunuh, membantai kiai, masukin ke sumur. Nah itu sumur, kemudian kali itu udah menjadi langganan mereka untuk membuang korban itu. Rata-rata begitu. Nah di sini masih dioramanya ya. Nah, ini apa lagi nih? Oh ini seperti gambaran-gambaran pedesaan dulu. Ubel-ubel. Nah ini Tangerang ya di Tangerang nih, betul nih. Ya. Laskar Hitam. Ini 45 bergerak. Nah ini yang Laskar Ubel-Ubel ini juga yang membunuh dengan sadis, yaitu salah satu menteri di kabinet Soekarno, yaitu manusia cerdas yang datang dari tokoh Jawa Barat, yaitu Otto Iskandar Dinata. Ya, penggal lehernya, kemudian itu di pinggir pantai. Sampai hari ini tidak ketemu jasadnya itu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Itu dibuangnya di. Nah itu kemungkinan di pantai. Kemungkinan di pantai karena ada saksi mata yang sekelompok laskar hitam, ya, sebenarnya laskar hitam atau gerombolan yang membawa seseorang yang kemudian diikat tangannya, dibawa ke sisi pantai, kemudian digorok, sembelih itu. Nah itu kemungkinan itu adalah Otto Iskandar Dinata yang diculik ketika dia sedang kunjungan negara loh, kunker dia, ya, kunjungan negara, kunjungan kerja di daerah Tangerang itu. Ini Laskar Ubel-Ubel itu. Memang mencekam di tahun 43, 44, 45, 46. Puncaknya 48. Sadis-sadis semua ya. Iya, puncaknya 48. Tapi ini gambaran ini menggambarkan pada kondisi di daerah mana nih, Ustaz? Ini kok ada pohonnya gede banget ya. Di Beringin ya. Iya. Tapi Beringin jadi Golkar loh Pak. Iya Golkar. Nah ini ada pemberontakan PKI di Cirebon. Ini tas kenal juga ini. Iya. Ini di wilayah Ustadz nih berarti. Betul. Di Cirebon juga menjadi satu basis karena Cirebon, Tegal, kemudian Brebes ya. Bukan Pemalang itu pun menjadi basis-basisnya PKI. Di zaman 45, 46, 47, 48 gitu. Ya, banyak basis PKI di sana. Wajar sih, ya. Nah, kalau keterangan di sini ada sekitar 3.000 pasukan itu. Ya, di wilayah Cirebon ya? Iya. Banyak ya? Laskarnya itu loh. Ini laskar loh, bukan simpatisan. Laskarnya itu 3.000. Wajar sih kalau laskar yang banyak begitu, kemudian dia membantai orang-orang pengaruh, khususnya di Partai Masyumi dan sebagainya, atau tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga para pejabat, dibunuh satu persatu itu wajar.
ya di zaman itu. Karena memang perangkat pemerintah belum kuat, Ya. ya. Kemudian TNI juga waktu itu masih TRI ya, juga belum banyak. Ya akhirnya masyarakat swadaya kekuatan lewat laskar-laskar juga. Ya, salah satunya NU juga membentuk Laskar Sabilah dan Laskar Hizbullah itu. Ya. Lanjut, nah ini Cirebon. Nah, dengan TNI mereka berani. Jadi dengan TNI mereka berani untuk perang. Ini di Sultan Langkat ini yang sering dijadikan bahasanya itu adalah kerusuhan sosial. Kerusuhan sosial. Kerusuhan sosial padahal itu adalah bukan kerusuhan sosial tapi pembantaian yang dilakukan oleh laskar-laskar PKI sebenarnya, laskar-laskar komunis. Tapi atas nama rakyat. Mereka memberontak terhadap kesultanan. Ini Sultan Langkat ya. Mereka melakukan pemberontakan terhadap kesultanan atas nama rakyat. Dan mereka menggerakkan rakyat untuk menyerang. Rakyat, padahal ini adalah laskar-laskar komunis. Dan terjadi pembantaian, seluruh keluarga sultan dibantai, Pak. Oke. Itu Sumatera. Ya. Rata-rata Sumatera ada, kalau nggak salah ada 4 kesultanan yang kemudian dibantai secara sadis. Tapi mengatasnamakan rakyat, bukan mengatasnamakan komunisme. Ya, karena kalau mengatasnamakan komunisme, tentunya tidak semua rakyat sepaham dengan mereka. Ya. Dan ketika terjadinya pembantaian terhadap keluarga sultan, khususnya Sultan Langkat, apa yang mereka dapati setelah itu? Tidak ada apa-apa. Kecuali hanya melakukan pembunuhan, pembantaian, pengerusakan terhadap rumah kesultanan. Jadi dan sebagainya. Menduduki wilayah kesultanan pun juga tidak ya? Mengambil kekuasaannya. Enggak, hanya mengobrak-abrik saja di situ. Jadi hanya upaya untuk membunuh saja ya? Iya, karena dengan bahasa ada ketimpangan sosial, ya ketidakadilan dan sebagainya. Tapi tidak merubah apa-apa. Ketika terjadi pemberontakan itu tidak merubah apa-apa. Apakah kondisi sosialnya makin baik? Tidak. Bahkan banyak kemudian setelah itu masyarakat kadang tidak tahu gerombolan yang mengatasnamakan rakyat itu dari rakyat mana, itu tidak tahu. Jadi itu rakyat yang ngebon dari tempat lain, gerombolan-gerombolan komunis yang bergabung dengan rakyat, dihasutlah rakyat sebagian yang kemudian ikut dengan mereka. Jadilah kemudian terjadi pembantaian terhadap kesultanan. Itu Sumatera. Ini di Pengacuan Surakarta tahun 48 nih, sebelum ini Surakarta ya? Iya, sebelum perang ini. Sebelum Madiun Affairs ini. Ya, bahasanya Madiun Affairs ya. Kalau saya sih kurang pas dengan Madiun Affairs itu. Lebih sukanya dengan pemberontakan PKI Madiun ya. Mereka tuh ya tidak segan-segan untuk membunuh kolonel yang panglima divisi ya. Jadi mereka memang bukan hanya rakyat yang diperangi, TRI saja mereka perangi. Kalau TRI juga melawan dengan mereka, makanya sudah menjadi musuh bersama waktu itu ya. Musuh gerakan Islam ya, khususnya NU. Nah, NU banyak yang menjadi korban sebenarnya dari NU itu, dan termasuk pejabat pemerintah. Pembantaian atas anggota-anggota PKI pimpinannya, darahnya halal ya. Dengan kemudian melihat peristiwa-peristiwa yang mereka lakukan, aksi-aksi brutal yang dilakukan di Serang kepada orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang tidak salah. Itu karena yang mereka targetkan bukan hanya saja orang yang berkuasa ya, katakanlah kesultanan gitu ya. Ini kan kita membela diri ya dengan adanya pembantaian atau pemberontakan atau kerusuhan yang diciptakan oleh PKI, gerakan komunis itu wajar. Kemudian kita membela diri, yang harus membunuh mereka wajar. Kondisinya sudah harus seperti itu. Wajar ya? Wajar, sangat wajar. Ya. Walaupun dalam bahasa saya mengatakan itu halal gitu, gitu ya. Memang wajar ya, karena mereka menghalalkan darah kita kan. Ya. Mereka menghalalkan darah saudaranya sendiri. Ya. Itu kalau tidak ditumpas tentunya akan makin banyak lagi korban yang berjatuhan di kalangan selain komunis itu sendiri. Dan dengan aksi mereka kemudian mengindikasikan bahwa kita dengan mereka bukanlah siapa-siapa. Betul.
kita dengan mereka, mereka hanyalah musuh gitu ya bagi kita. Dan itu kan agar menjadi pelajaran terhadap mereka kan. Betul. Rangkaian pengacauan Surakarta. Nah ini sebelum 48. Ya. 13 September 1948. Lokasi bekas pertemuan. Pemberontakan. Ini yang sudah dihajar habis ini. Ini dibuang kah atau dibuang? Ya, Jadi musuh waktu itu dieksekusi, dieksekusi Pak. eksekusi mati tentunya ya. Eksekusi mati langsung karena musuh kan tidak mau menyerah. Ya. Ini Front Demokrasi Rakyat atau FDR ini banyak melakukan tindakan-tindakan kekerasan sebelum meletusnya pemberontakan PKI Madiun. Digawangi oleh laskarnya itu FDR itu. Udah gabungan tuh. Nah, ini betul ya model pidato ya di gedungnya ini. Ini istana ya? Ya gedung lama di sana ya. Gedung markasnya BKPRI di Madiun. Pidatonya Musso seperti orasi politik partai ya kan, yang menyatakan gagalnya pemerintah Indonesia mengatur atau merawat Indonesia, sehingga perlu Indonesia diatur sama gerakan PKI ini dengan berkiblat kepada Rusia. Jadi bahasa-bahasa provokasi. Iya, jadi Indonesia Soviet, jadi kemerdekaan Indonesia Soviet, Negara Republik Indonesia Soviet. Dan dalam orasinya tentunya itu adalah bermuatan dan mengajak masyarakat untuk oh iya, jelas itu mereka terang-terangan, artinya Musso terang-terangan melawan pemerintah Republik Indonesia, terang-terangan memang ya, agar dikembalikan kepada mereka ke Musso. Dimulai dari Madiun, tapi kemudian pidatonya Musso ini kemudian langsung ditanggapi oleh Soekarno. Ya. Soekarno itu juga sebenarnya sudah marah, tapi dengan bahasa dia, oke, kalau memang Musso itu diterima oleh rakyat Indonesia, silahkan Indonesia pilih Musso apa pilih Soekarno-Hatta. Ya tentunya mengambil sisi kehormatan dan karisma waktu itu, ya tentunya orang lebih memilih Soekarno-Hatta daripada Musso yang baru datang jadi gelandangan dunia, ya. Baru datang ke Indonesia setelah sekian belas tahun gelandangan di Rusia, datang ke Indonesia, kemudian langsung mendirikan negara Indonesia Soviet, ya tentunya tidak logik begitu. Dan orang lebih mengenal Soekarno-Hatta yang betul-betul memperjuangkan kemerdekaan Indonesia waktu itu. Bersama dengan rakyat dalam kondisi yang susah. Betul. Gitu ya. Ya tentunya rakyat menjawab, ya tentunya mereka masih setia dengan Republik Indonesia. Maka diturunkanlah itu. Diturunkanlah divisi-divisi, brigade-brigade kekuatan tentara, ya, untuk menumpas Madiun, pemberontakan Madiun 48 itu. Di dalamnya adalah para pimpinannya, salah satunya adalah ada Ahmad Yani, kemudian ada Nasution dan sebagainya, dan yang bersamaan dengan itu adalah para perwira yang terbunuh di 65 menjadi pahlawan revolusi. Jadi pahlawan revolusi itu adalah dulu yang memerangi PKI tahun 48. Maka saya bilang tadi revenge. Revenge, ya, terjadi balas dendam. Jadi 65 tidak bisa dipisahkan dari tahun 48. Jelas itu. Nah, ini jadi memang rakyat tentu memilih Soekarno karena memang Republik Indonesia adalah merupakan bagian daripada perjuangan rakyat Indonesia. Betul. Ya. Sedangkan yang digagas oleh Musso ini kan tentu itu bukanlah hasil perjuangan rakyat mereka. Perjuangan mereka dalam konteks ini kelompok PKI ini. Baru datang. Kemudian sudah mau mendirikan negara Indonesia Sovietnya. Betul. Ya, makanya kan mau tidak mau ya hanya orang-orang yang berada di kelompok komunis saja yang bisa mengiyakan bahasanya. Ini di pembunuhan di
Kawadenan Ngawen. Di mana? Kawadenan Ngawen ini di Blora. Blora ya. Iya, ini sebelum pemberontakan nih 48. Sebelum pemberontakan kan banyak terjadi peristiwa-peristiwa tadi, penculikan, ya, iya. kemudian keganasan di beberapa tempat, termasuk juga tahun 45 itu di mana tuh? Masya Allah, Gontor ya, Gontor, dan seluruh pesantren-pesantren yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur itu. Nah, yang paling keras tentunya Madiun sebelum terjadi pemberontakan. Ini sering kita lihat ya di gambar-gambar, di buku-buku keganasan komunisme di zaman itu. Ya begini memang peristiwanya. Ya, ini diimajinasikan ya. Setidaknya seperti ini mereka waktu itu. Tulisan yang dihukum mati kan, setelah mati dibuang di lubang. Betul. Nah itu kan lubang-lubang yang mereka gunakan itu, lubang, sumur dan sebagainya. Ini kalau nggak salah yang ditarik begini ini polisi nih. Iya, polisi semua 7 orang. Iya, polisi nih. Polisi yang Polisi. iya. Mati. Tarik. Tapi kayak ditelanjangin gitu ya. Betul. Memang. Betul. Oke, Oke. Oh, Gorang Gareng nih parah ini, Gorang Gareng ini nih. Gorang Gareng. Gorang Gareng ini satu pabrik ya, pabrik dan gudang gula itu. Ya. Kita baca deh sini ya. Penculik ya. Nah ini alim ulama, tokoh masyarakat, pamong praja, kemudian polisi juga yang ditangkap masukin ke sana itu. Nah, pabrik gula yang ada gudangnya itu disebut gudang Gorang Gareng ya. Tahun 48. Satu batalion dikirimkan ke sana untuk bergerak ya, membebaskan yang di sana, tapi sudah banyak yang terbunuh ya, yang di gudang Gorang Gareng ini. Jadi waktu itu memang kerja keras TNI memang sangat luar biasa. Di sisi lain mereka sedang berhadapan dengan penjajah, dengan Belanda. Di sisi lain dari internal mereka disibukkan dengan PKI itu. Yang itu luar biasa, menguras banyak tenaga, juga menguras banyak logistik, perlengkapan militer dan sebagainya. Yang harusnya peluru-peluru ini kita tembakkan kepada penjajah, ini malah harus tembakan kepada kelompok-kelompok komunisme yang itu menjadi sandungan terbesar bagi bangsa Indonesia. Tapi salut buat TNI kita ya. Wah, luar biasa. Kuat mereka. Luar biasa. Makanya bahasa kita TNI kuat bersama rakyat kan. Selama dia bersama rakyat, dia kuat. Kuat. Ya. Hebat. Lanjut. Kita ke 48 semua ini. Di mana ini? Soko ya? Penghancuran PKI di Soko. Oh, jadi ini perlawanan ya? Kayak untuk pemusnahan. Iya. Soko. Gimana ini ya? Gimana menguras energi dari TNI ya? Karena kantong-kantong gerilyanya komunisme itu, khususnya Pulau Jawa itu kan tersebar. Menghabisi di daerah ini, pindah ke daerah lain terus. Kemudian ujungnya di Blitar Selatan itu ya. Terakhir tuh di Blitar Selatan. Tapi itu dari tahun 67-68. Itu habis barulah di situ. Tidak muncul lagi secara kepermukaan ya, PKI itu. Tapi ketika antara waktu 48 sampai ke 65 itu mereka show force terus. Ya. Karena merasa tidak dibasmi secara tuntas. Ya, karena waktu itu saya katakan bahwa waktu itu Indonesia sedang menghadapi agresi militer 1 dan 2. Ya, kita sibuk dengan perjuangan dengan penjajahan Belanda. Dan di mana itu tentu untuk perebutan kekuasaan ya, perebutan hak kepemilikan tanah ya. Betul. Nah ini PKI dari dulu menguras tenaga bangsa Indonesia. Betul. Lanjut kemana lagi nih? Oh,
Kemana lagi nih Pak? Oh, oh ke sini. Oh ini keluar ya? Oh ini Exit. sudah harus keluar ya. Udah habis. Baik, kita cukupkan aja dulu di sini. Nanti Oke. kita lanjut lagi. Ahmad Syarifuddin. Oke. Oh ini sudah penangkapan mereka ya, penangkapan PKI saat bersembunyi di dalam gua-gua ya. Jadi memang mereka ini menggunakan kekayaan alam kita, dalam hal ini adalah gua, gitu ya, sebagai tempat persembunyian mereka ya. Ini daerahnya kalau tadi di sini Ahmad Syarifuddin ya, itu di Gunung Ya, Liman. Syarifuddin Ya, dan Muso. ya Ahmad Syarifuddin ini kan jadi tokoh bangsa tadinya ini. Beliau gabung dengan Muso Iya. dikarenakan ketidakpuasannya terhadap pemerintahan Soekarno waktu itu. Tapi dia bukan yang diangkat jadi seorang menteri, bukan ya? Yang menteri itu Syafruddin, Oh Syafruddin. prawira negara. Oh kalau ini Syarifuddin. Amir oh, Syarifuddin. Oke. Oke, lanjut kemana Ya, kita cukupkan dulu Oke. untuk di wilayah bagian ini. Oke. Kita akan eksplor lagi di lubang apa kematian ya? Ya, lubang buaya. Lubang buaya. Namanya apa? Sumur Sumur apa? sumur maut. Sumur maut. Baik. Oke, thank you teman-teman sekalian untuk eksplor di wilayah bagian museumnya ya. Terima kasih.